Selanjutnya selawat serta salam sama kita hadirkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan tempat beliau di ulama. Bapak Ibu sekalian dan Bapak sekolah yang kami hormati, pada hari ini sebagaimana yang telah kita agendakan sebelumnya, bahwasanya kita melaksanakan kegiatan rapat penganggaran RAKS kita untuk tahun 2022, karena kita telah berakhir untuk anggaran 2021 kita sudah berakhir dan sekarang kita sudah memasuki bulan Februari. Itu artinya kita membuat satu anggaran belanja sekolah kita untuk 1 tahun ke depan. Sebagaimana yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu, usulan-usulan ya, diharapkan kepada kita semua untuk memberikan usulan-usulan apa kira-kira hal-hal yang akan kita persiapkan untuk 1 tahun ke depan. Kemudian begitu juga dengan perwakilan dari wali murid Bapak Rasid ya, juga sudah kita berikan untuk mengusulkan hal-hal yang untuk perbaikan sekolah kita ke depannya. Dan untuk lebih jelasnya untuk rapat kita pada hari ini, yaitu agenda kita penyusunan anggaran RAKS sekolah kita untuk tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama sesuai dengan undangan yang telah diedarkan oleh ibu kita. Yang saya hormati Ibu Komite, Bu Ani Nyaya, orang tua kita sebagai perwakilan orang tua, Bapak Abu Rasid, abang kita, kemudian anak kita dari OSIS, Ketua OSIS, Marwa, serta kawan-kawan semuanya. Sebenarnya penyusunan RKS ini kita langsung saja Bapak Ibu ya, harusnya kita lakukan pada Januari. Idealnya seperti itu. Tetapi karena Juknis Bos, kalau tidak salah Permendikbud nomor 2 tahun 2020 itu belum keluar pada Januari, maka kita tunda pada Februari. Selain kita berpedoman pada Juknis Bos, kita juga berpedoman pada hasil nilai mutu sekolah kita tahun 2021. Nilai mutu tahun 2021 berhubung dengan warga sampai saat ini, maka kita evaluasi dari RKS kita tahun kemarin. Kita sesuaikan dan kita anggarkan kembali di tahun ini jika tahun kemarin kita butuhkan tetapi tidak terrealisasi mengingat anggaran kita yang dibahas. Bapak perwakilan orang tua dan Ibu Komite, pada hari ini ada hari finalisasi kita untuk merekap semua usulan sebagaimana formulir yang diserahkan oleh Ibu Iwi pada kawan-kawan semua, pada Ibu Komite, pada OSIS juga, formulir tentang usulan-usulan yang akan kita masukkan di dalam RKS ini. Karena mengingat sudah bulan 2, harusnya bulan 2 ini sudah di-entry di dalam aplikasi atas. Sehingga nanti kita minta persetujuan ke Dinas Pendidikan. Makanya Bapak-bapak dan Ibu itu pada hari ini silakanlah yang diusulkan itu dikoreksi ulang. Artinya apa? Ada skala prioritas mengingat anggaran kita itu terbatas. Untuk Kecamatan Madara Ulu 8 SMP, 5 SMP dan 8 SD, sekolah kita SMP Setap 13 ada sekolah yang paling kecil menerima dana bos. Kenapa? Jumlah siswa kita hanya 63 orang. Tapi alhamdulillah bertahan dari tahun sebelumnya. Nanti sudah saya rekap bahwa itu bos salur kita berapa. Nanti kita tayangkan. Pesan saya pada kawan-kawan, berhubung kebutuhan sekolah, kebutuhan di kelas, kebutuhan anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih tahu
silahkan diusulkan selagi itu tidak melanggar juknis BOS. Nanti saya terangkan apa-apa saja yang boleh, apa-apa saja yang tidak boleh. Kalau itu selagi itu boleh di juknis BOS, kita masukkan. Itu juga ibu komite perwakilan orang tua. Apapun kritik dan saran untuk kebaikan SMP kita, sangat kami berterima kasih. Satu hal, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mengucapkan terima kasih kepada komite yang tahun sebelumnya telah menyumbangkan parkir untuk anak-anak kita. Karena apa? Untuk membangun parkir itu tidak boleh menggunakan dana BOS. Makanya atas inisiatif komite berhubung banyak kendaraan anak-anak yang kepanasan, komite berinisiatif menyumbangkan parkir. Tapi saya tetap mewanti-wanti bahwa sumbangan untuk apapun dari komite harus disepakati bersama orang tua dengan catatan sumbangan itu berbentuk sukarela dan tidak mengikat. Kesepakatan. Majelis guru termasuk saya tidak boleh ikut campur dalam hal keuangan atau kegiatan itu. Kita hanya memfasilitasi. Yang kedua, berhubung kita menerima dana BOS, saya minta di awal-awal seperti ini jangan pernah ada pungutan 1 sen pun dari anak untuk pelaksanaan KBM. Termasuk mau praktikum segala, selagi masih bisa di juknis BOS, anggarkan dari sekarang. Jangan nanti ada keluhan orang tua ada sumbangan. Kalau memang ada sumbangan untuk itu, kita serahkan ke komite. Itu poin saya yang kedua. Poin saya yang ketiga, yang saya uraikan sekarang, proses KBM. Usahakan dana BOS kita yang kecil ini, tapi hasilnya maksimal. Kita upayakan seperti itu. Anggarkanlah yang benar-benar prioritas, yang tujuannya adalah perbaikan kualitas kita, perbaikan mutu kita, kemudian prestasi anak. Kira-kira, terutama di olahraga. Kemudian dari OSIS juga, silakan OSIS buat kegiatan ekstrakurikuler, boleh. Misalnya, Pak, kami ingin mengadakan lomba ini, tolong disediakan hadiahnya. Kalau berupa buku segala macam yang boleh bisa kita usahakan. Boleh silakan dianggarkan. Selagi tidak melanggar dari juknis, silakan. Tuh, nanti kita uraikan apa-apa saja. Sekarang saya tampilkan berapa dana BOS kita tahun 2022. Karena tidak semua dana BOS Indonesia itu sama. Ada perbedaannya. Contoh kalau kita menerima Tanjung Jabung Timur 1.150.000. Maka kita lihat untuk tahap 1, kalau pola kita tahun kemarin 12 kita bagi 4. Tapi pola tahun ini kita berubah. Tahap 1 kita gunakan untuk 3 bulan, tahap 2 kita gunakan untuk 5 bulan, tahap 3 kita gunakan untuk 4 bulan. Karena pengalaman tahun kemarin ketika kita anggarkan 4 bulan, laporan pos online-nya error, lalu akhirnya sinkron. Penghitungannya berbeda, tapi itu tidak masalah. Sekarang kita perhatikan bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu, berapa BOS salur kita tahun ini? Mengingat jumlah dana BOS kita itu tetap dari tahun kemarin, yaitu siswa terhitung 63, sinkronisasi per 31 Agustus kalau saya tidak salah. Sekarang kita coba buka, kita lihat sama-sama berapa anggaran kita tahap 1, berapa anggaran kita tahap 2, dan berapa anggaran kita tahap 3. Makanya setelah kita lihat, disitulah nanti kita alokasikan apa-apa saja di tahap 1, apa-apa saja di tahap 2, apa-apa saja di tahap 3. Sekarang saya tampilkan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu komite dan
saya letakkanlah di tahap 2. Karena tahap 2 kita menerima cukup besar gitu. Kemudian ini bapak-bapak dan ibu, perhatikan ini. Kemudian di jukis bos, apa-apa saja yang boleh kita lakukan. Ini Permendikbud nomor 2 tahun 2022 kalau tidak salah ini. Ya, ini Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Ada yang apa saja yang kita akan dibolehkan pada 12 poin tersebut. Pada penerima bos reguler, kita termasuk penerima bos reguler atau masih tidak ada lagi. Ini pertama, penerimaan siswa baru serta didik baru. Biasanya kita anggarkan di Juli. Ini ingat kawan-kawan, di Juli apa yang boleh di situ? Pertama, spanduk itu boleh. Kemudian formulir itu boleh. Kemudian insentif atau honor operator itu boleh. Tetapi operator itu tidak boleh dibayar bulanan, tapi dibayar per item kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok perpustakaan. Kelompok perpustakaan itu apa-apa saja. Contoh, jika ada buku anak yang rusak, jika ada buku anak yang kurang, kemudian kalau kawan-kawan ada buku referensi, boleh. Makanya kemarin itu banyak saya minta lihat kondisi buku anak-anak, periksa, jika ada yang kurang kita tambah. Jika ada yang rusak tidak layak pakai kita ganti. Bagi bapak ibu yang membutuhkan buku referensi silakan. Apa-apa saja. Tapi kita anggarkan di tahap 2 karena dana bos kita cukup besar. Banyak dana bos yang saya lihat. Nanti kita rekap bersama. Itu perpustakaan. Berhubung kita tidak ada gedung perpustakaan, dari sekolah ini berdiri kita tidak ada gedung perpustakaan. Kita manfaatkan saja yang pojok baca kita yang di kantor. Tapi saya minta buku-buku itu diinventaris semua. Jangan sampai ada yang hilang atau dipinjam anak, dicatat sebagai mungkin. Jadi setiap tahun kita tidak perlu beli buku baru lagi kalau buku itu masih layak pakai. Itu perpustakaan. Kemudian yang ketiga, C, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Maka saya katakan tadi, bagi kawan-kawan yang mau mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dengan catatan bukan PNS. Contoh, Bu Lilis mau melakukan melatih anak dan pendidikan IPA. Tidak mungkin kan tidak kita kasih transport, tapi menyesuaikan boleh kalau yang non PNS kegiatan ekstrakurikuler ini boleh. Kemudian kegiatan pembelajaran tidak apa-apa saja yang dibolehkan. Ujian kita diperbolehkan fotokopi soal, evaluasi di sini boleh seperti apa itu. Kemudian pelaksanaan asesmen penilaian pembelajaran itu termasuk ujian sih. Ujian, kemudian AMBK kemarin itu boleh menggunakan dana bos. Kemudian administrasi kegiatan boleh. Kemudian pengembangan profesi guru. Maka saya katakan dari awal, bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang ingin mengembangkan kompetensi guru, saya dukung saran saya. Makanya di sekolah kita itu internet 24 jam, gunakanlah untuk peningkatan kompetensi guru. Contoh diklat daring dari Kemdikbud ataupun bukan dari Kemdikbud. Seperti kemarin edaran Sekda meminta sertifikat kompetensi guru mengikuti diklat maupun daring dari dinas pendidikan. Alhamdulillah SMP kita, walaupun SMP kecil di daerah 3T terpencil seperti ini, sertifikat kita tergolong banyak. Kepala sekolahnya itu 1 tahun 2021 itu 16 sertifikat
sekolah kita untuk peningkatan kompetensi kita. Kenapa? Kalau kita tidak berkompetensi, pengaruh pada anak-anak. Tetapi kalau gurunya profesional, insya Allah pembelajaran di kelas akan berpengaruh. Itu yang dibolehkan. Yang berikutnya pembayaran langganan dan jasa, daya dan jasa. Listrik boleh, air boleh kalau kita pakai pump. Kemudian internet boleh. Makanya biasanya Pak Idan per bulan kita berapa giga per bulan? Biasanya 100 Pak. 100. Sekarang nggak bisa lagi. Kalau bisa 100 giga itu kurang untuk peningkatan potensi kawan dan anak-anak yang mau menggunakan internet, tambah. Tapi gunakan internet kita ini betul-betul untuk proses peningkatan proses KBM dan hal-hal yang bermanfaat untuk sekolah kita. Itu langganan daya dan jasa. Kemudian yang berikutnya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kita boleh menggunakan dana BOS ini pertama untuk rehab ringan. Contoh kemarin di kelas 9 pecah keramik, ubin, kita boleh menggantinya, kita boleh memperbaikinya. Bocor seng, boleh kita ganti sengnya. Plafon kita, rencana kita ada anggaran pakai yang Bapak usulkan, yang di WC anak dan WC kita tuh plafon sudah mulai lapuk, makanya kita anggarkan di situ plafon kita. Jadi jangan nampak dari jauh itu sekolah ini tidak terawat, dan itu boleh tidak melanggar. Selagi tidak membangun yang baru, contoh kayak parkir, itu tidak boleh. Makanya komite punya inisiatif memberi nyumbang pada kita, tetapi kita tidak boleh terlibat. Ya, kami tidak ada terlibat pada proses itu, yang jelas contoh sudah jadi. Nah, kemudian yang berikutnya menyediakan alat multimedia. Contoh kemarin kita pembelian orbit itu boleh, multimedia itu yang kita gunakan untuk proses pendidikan di sekolah itu boleh. Kemudian ada misalnya kemarin teman yang butuh cas laptop inventaris kita rusak, boleh beli dengan dana BOS.